Shalom teman-teman, apa kabarmu hari ini? Doa Lose kalian baik-baik dan sehat ya. Firman Tuhan masih online di minggu ini, supaya dari rumah membuat kalian aman dari virus COVID-19. Yuk siap-siap duduk yang manis dan tertib ya. Sebelumnya bersama Lose Desi katakan, Kids for Jesus. Menjelang hari raya Paskahnya Yahudi 2000 tahun yang lalu, Alkitab mencatat sebuah keputusan pengadilan Pontius Pilatus, si wali negeri yang tiap-tiap hari raya dalam 1 tahunnya harus membebaskan satu orang hukuman. Bagi Pilatus, pilihan yang paling sulit adalah ketika ia harus memilih antara Yesus atau Barabas. Doa dulu yuk teman-teman sebelum tahu kisah selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh rindu belajar mengenal Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan Alkitab-Mu dan kita membaca bersama-sama Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Teman-teman, ternyata Pilatus pilih Barabas. Barabas dibebaskan. Kok bisa ya? Emangnya siapa sih dia? Barabas. Barabas. Siapakah dia? Barabas namanya berarti anak Bapa atau anak kesayangan. Barabas dipenjarakan karena kejahatannya yang luar biasa. Pokoknya dia itu jahat banget deh. Dan orang-orang sebut dia si penjahat. Coba kita bayangkan bersama-sama, si penjahat ada di dalam penjara. Penjaranya gelap, sumpek, bau, makanannya gak enak. Barabas dipastikan akan dihukum dengan cara disalibkan. Teman-teman tahu hukuman salib? Hukuman terhina dan paling sadis pada zaman itu. Tiap hari dipukul sama petugas penjara. Takut dan ngeri ya. Jelas tidak seimbang jika harus disandingkan dengan Yesus sang guru dari Nazaret yang mengajarkan kasih, melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, dan banyak kebaikan lainnya yang dilakukan Yesus. Tidak ditemukan satupun kesalahan Yesus oleh Pilatus. Kalau saya tanya ya, teman-teman pilih siapa? Yesus atau Barabas? Pasti kalian pilih Yesus. Pilatus si wali negeri didesak oleh orang banyak yang sudah terhasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua orang Farisi. Pikir Pilatus, apa sih kejahatan Yesus? Apalagi istriku sudah ngingatin aku. Jangan engkau campuri urusan orang benar itu. Sementara orang banyak berteriak, bebaskan Barabas,
Salibkan Yesus. Adil enggak? Sungguh tidak adil ya. Lalu Pilatus merasa usahanya sia-sia untuk membela Yesus yang tidak bersalah itu. Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya sambil berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Hukuman salib yang hina itu harus Yesus yang menjalaninya. Kira-kira menurut kalian bagaimana perasaan Barabas yang dibebaskan dari hukuman itu? Wah, pasti ia melompat kegirangan karena sudah ada yang gantikan hukumannya. Yesus yang tidak bersalah itu harus gantikan Barabas, si penjahat kelas kakap itu. Yesus menderita aniaya, dihina, diludahi, memikul salib yang sangat memalukan itu. Hingga akhirnya Yesus mati di kayu salib. Nah, sekarang kita sudah mengerti. Kita seperti si Barabas itu kan? Suka sekali lakukan hal-hal yang jahat. Tidak mau taat dengan firman Tuhan dan tidak taat kepada papa mama. Kita takut menerima hukuman. Saat di sekolah, guru memberi disiplin karena menyontek. Tiba-tiba ada teman yang membela kita dan mau gantikan hukuman guru kepada kita. Wah, kita girang dan senang. Bisa lompat-lompat teriak hore, hore. Mari teman-teman, renungkan, apakah Tuhan Yesus mau gantikan kenakalan dan kejahatan kita? Kita yang pantasnya menerima hukuman, tetapi Yesus yang sudah mati disalibkan itu justru rela mati gantikan hukumanmu dan saya. Itulah bukti kasih yang nyata dari Tuhan untuk kita anak-anaknya. Tundukkan kepala, lipat tangan, dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati untukku dan gantikan hukumanku. Jadikan aku anak-Mu yang selalu lakukan kebaikan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bagaimana hari ini? Apakah semua diberkati dengan firman Tuhan? Lause percaya semua anak-anak diberkati. Mari menghafal ayat hafalan Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Selamat menghafal dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena